Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam kasih Kristus. Pagi ini kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dengan menaikkan ucapan syukur, penyembahan, pujian yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur, Kami sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Raja atas kami. Sungguh besar dan ajaib Kau Tuhan. Segala puji, segala sembah hanya untuk-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu selamanya. Segala hormat, pujian bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Hina la 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 ra wa shaka la ra ma shi ki di 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 di. Ya la la ma shanda kara la la ma shi ki. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja. Segala hormat, segala pengagungan hanya bagi-Mu. Selamanya hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ya larataka basyaka larabashki. Haleluya. Mari hampiri hadirat-Nya. Alami kasih setia dan kuasa-Nya. Alami kehadirannya dalam hidupmu. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Kau Raja, Kau Tuhan atas kami. Kau berdaulat penuh atas kami. Haleluya. Syakalara basyakalara. Ya rara basy. Mari kita katakan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu.
takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Bersama-sama kita katakan haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, katakan Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, bersama-sama dengan segenap hati katakan Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
syukur hanya bagimu. Kami mengasihimu. Tiada kasih sepertimu, tiada kasih sepertimu Tuhan. Hanya kasih-Mu yang sanggup ubahkan kami. Hanya kasih-Mu sanggup melembutkan setiap kami. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan. Ya la ramasyakala ramasyakala. Kami boleh alami kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu mulia boleh dinyatakan buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami mau mengalami Engkau lebih lagi, mengalami kasih Allah yang begitu besar, yang tak dapat dinyatakan, yang tidak dapat lagi dilihat oleh mata, kasih yang begitu mengasihi kami tanpa batas, tanpa syarat. Dan Engkau memberikannya dengan segenap hati hanya bagi kami semua. Kami boleh menikmati kasih yang begitu besar, kami boleh mengalami kasih yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kami. Biar pagi ini lebih lagi kami boleh mengalami Engkau. Kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, boleh menguatkan setiap hati kami di dalam perjalanan aktivitas kami, apapun juga bersama dengan Engkau akan menyatakan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur buat semuanya ini dalam nama Yesus. Amin. Ya, selamat pagi semua saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Ya, pagi ini kita akan melakukan renungan pendek mengenai satu tema yaitu kasih, tapi bisa berkata tidak gitu. Nah, saudara, seringkali dalam kehidupan ini ketika di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ketika kita menghadapi masalah yang begitu sulit dan jalan buntu, maka kadang kita kemudian mengambil yang namanya jalan pintas atau jalan yang lebih cepat atau shortcut. Atau ada juga ketika kita melayani Tuhan, melakukan aktivitas pelayanan hanya biasa-biasa saja. Kita tidak mau melakukan pelayanan yang lebih lagi buat Tuhan. Kita tidak mau melakukan pelayanan lebih maksimal lagi buat Tuhan. Ya udahlah, pelayanan gini aja lah. Itu saudara. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh seorang yang namanya murid Yesus yaitu Petrus. Mari kita baca dulu di dalam kitab Matius 16 ayat yang ke-22. Matius 16 ayat yang ke-22. Nah, satu ayat yang menarik akan kita baca pagi hari ini. Dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ya, perhatikan, katakan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Nah, dari sini kita melihat ada satu ekspresi kasih yang begitu besar, kasih yang luar biasa dari Petrus kepada Yesus. Bahkan saking sayangnya sama Yesus, saking mengasihinya Yesus, Petrus itu tidak mau kalau Yesus itu mengalami kematian. Petrus tidak mau Yesus mengalami penderitaan, sengsara. Tapi dalam sikap Petrus ini, sampai Petrus sedang menghalangi Yesus melakukan kehendak Bapa. Petrus ingin menjadi seorang pahlawan, sehingga Yesus tidak mengalami cedera, tidak mengalami masalah, kemudian hidupnya aman-aman saja dan selamat dari segala penderitaan yang akan dialami Yesus. Itulah ekspresi kasih Petrus kepada Yesus pada saat itu. Nah, bagaimana respon Yesus terhadap sikap Petrus? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Nah, di ayat 23 dikatakan demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, saudara, sampai di titik ini, maka Yesus itu menegur Petrus, tapi bukan dengan kemarahan atau emosional yang luar biasa. Tetapi Yesus kemudian mengingat ketika dia ada di padang gurun, dia berpuasa selama 40 hari, dan selesai berpuasa, iblis mencobai Yesus. Dan iblis memberikan godaan kenyamanan duniawi bagi Yesus. Tapi waktu itu Yesus menolak iblis. Kan demikian, saudara. Dan hal sama terjadi. Jadi kalau Yesus menegur Petrus dan berkata nyala iblis, bukan berarti Petrus kerasukan setan. Bukan demikian. Petrus tidak mengalami hal yang seperti itu. Tetapi
apa yang Petrus lakukan itu menghalangi Yesus untuk berjalan menuju salib, menghalangi Yesus untuk melakukan hal-hal yang seturut kehendak Bapa, menghalangi Yesus untuk menggenapkan rencana Allah bagi seluruh umat manusia. Sehingga selanjutnya dikatakan, apa yang kau pikirkan tidak sama dengan yang Allah pikirkan. Saudara, apa yang manusia pikirkan kadang-kala tidak sama dengan apa yang Allah pikirkan. Sehingga yang apa yang terjadi tidak sesuai apa yang kita inginkan. Nah, mari kita perhatikan lagi kata enyahlah iblis. Nah, enyahlah ini dalam bahasa asli Yunani dikatakan hipage umo, yaitu artinya pergilah ke belakang. Ya, pergilah ke belakang. Jadi kurang lebih Yesus berkata kepada Petrus, pergilah dari depanku. Pergilah jangan menjadi orang yang mengarahkan aku. Pergilah jangan menjadi orang yang memimpin aku. Kembalilah kepada posisimu semula, karena posisi Petrus semula ada di belakang. Tapi ketika Petrus mengungkapkan ekspresi kasihnya, dia seolah-olah mau mengambil tanggung jawab yang harus Yesus kerjakan menjadi tanggung jawab Petrus. Nah saudara, seringkali ketika kita mengekspresikan kasih kita kepada orang lain, kita berusaha sungguh-sungguh, tetapi tujuan kita salah. Kasih yang kita sampaikan tidak sampai pada sasaran yang kita inginkan. Karena tidak sama dengan apa yang Allah pikirkan, dengan apa yang manusia pikirkan. Nah, hal mudah mesti seperti ini, saudara. Kalau kita punya teman, sahabat, ataupun keluarga yang dekat dengan kita, dan itu orang yang dekat dengan kita, maka ketika teman kita melakukan suatu kesalahan, maka kita akan menegur mereka. Nah, kita menegur atau menasehati tujuannya karena kita mengasihi mereka. Karena kita sayang dengan mereka. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan hidup mereka. Jangan sampai mereka mengalami masalah ketika mereka melakukan satu kesalahan itu. Sehingga kita berusaha sungguh-sungguh supaya dia mendapatkan tidak lagi mengalami kesalahan yang sama. Nah itulah yang diekspresikan dengan kasih, walaupun sikap kita mungkin tidak enak atau tidak menyenangkan, tapi sifat kasih kita karena kita mengasihi orang yang dekat dengan kita. Nah, suatu kali ada satu kisah tentang suami istri, saudara. Nah suami ini memperlakukan istrinya seperti ratu. Jadi dia itu sudah di rumah nggak usah masalah, nggak usah bersih-bersih rumah, nggak usah ngurusin kerjaan yang suami kerjakan. Kamu nggak usah ngurusin semuanya ini. Ya semuanya diambil oleh suaminya. Nah sampai suatu ketika suaminya pulang ke rumah bapak secara mendadak tanpa pernah istrinya tahu. Nah ketika mengalami hal ini kemudian istrinya down. Dia syok mengalami hal yang tidak pernah dia pikirkan ini. Karena dia harus menghandle seluruh pekerjaan di kantor yang biasanya selama ini dikerjakan oleh suaminya. Nah saudara, demikian juga dengan yang namanya kasih. Kita berpikir kasih selalu oke, tapi kasih kadang ketika dibilang sesuatu yang tidak, itu bukan berarti kasih itu penolakan. Tapi kasih itu mengasihi, kasih itu mengendalikan, kasih itu memperhatikan dengan cara itu. Ada yang diberikan dari balik kata penolakan tadi. Demikian pula dengan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin ketika berdoa Tuhan berkata tidak. Itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau Tuhan berkata tidak, berarti apa yang sedang Allah sediakan bagi kita pasti lebih baik daripada apa yang sedang kita doakan. Karena Allah selalu tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Itu sebabnya pagi ini kalau kita sedang berdoa untuk suatu hal yang belum dijawab Tuhan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah untuk kita berdoa datang kepada Tuhan. Terus berdoa kepada Dia. Karena kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita. Sehingga Allah selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Kembali kita nyanyikan pujian tadi. Ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian tadi. Bagian refnya saja. Katakan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau kagumi,
ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Bapa Surgawi, pagi ini kami kembali datang kepada Engkau. Kami percaya Allah begitu mengasihi kami. Allah begitu memperhatikan kami. Allah begitu peduli dengan setiap langkah hidup kami. Dan setiap langkah kami ada dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Itu sebabnya apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, kami percaya dalam doa-doa kami, dalam kerinduan kami kepada Engkau, kami tetap bersandar penuh kepada Allah Bapa Surgawi. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan sedang sediakan yang terbaik dalam hidup kami. Kami hadapi semuanya ini berjalan bersama Tuhan. Kami boleh menyadari bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap mencintai kami. Apapun yang sedang kami alami, ada kasih Tuhan di tengah-tengahnya. Ada kasih Allah yang begitu besar mencintai kami. Dan kami percaya kasih-Mu menyertai perjalanan hidup kami. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sambut pagi ini bersama dengan Engkau. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Selamat beraktivitas.